Halo sahabat Ekogrofian, kembali lagi bersama gue Farul dan gue Cika. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas anak IT juga peduli lingkungan loh. Bener banget Farul. Waduh. Oke bang, nah sebelum kita mulai, aku ingin mengajak sahabat Ekogrofian kalau kita ada tagline Ekogrofy nih bang. Oke. Boleh nih bareng-bareng. Nah kalau kita gimana, ajarin dulu gua. Boleh. Boleh nih Cika, kita pandu ya? Iya. Oke. Kalau kita ucapkan sahabat Ekogrofian, teman-teman bisa jawab Let's save our earth together. Oke. Bisa ya, Lan? Oke. Oke. 1, 2, 3. Sahabat Ekogrofi, Let's save our earth together. Oke, keren banget. Kok nggak ada ininya sih? Apa? Zaman sekarang tuh di milenial apa-apa tuh harus ada goyangannya. Gimana nih gayanya? Goyangan Ayo, gitu ayo. ya. Gimana nih gayanya? Gimana dong? Sambil bisa, sambil goyang. Sama orang tuh. Goyang gini nih. Harus ada goyangannya. Sekarang apa-apa harus ada Bener goyangan. banget. Oke, nah teman-teman sahabat Ekogrofi, di sini gua udah kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga keren. Wow. Oke, gimana kalau kita ajak kenalan dulu nih, Ci? Kenalan dulu. Bener. Boleh. Boleh Halo. nih, Bang. Nah, Langsung kenalan nih. Oke, nama gua perkenalkan semuanya, nama gua Muhammad Alvin Renaldi di sini sebagai Head of IT Developer Bisa. dari Torti Kreatif Teknologi, sorry. Oke. Nah, panggilannya apa nih kalau boleh tahu? Abang, Mas, Kak, Mas. Banyak dan sih juga- ya, kalau waktu gua SD dipanggilnya beda lagi. SMP agak sedikit jorok panggilannya. Jangan dikasih tahu mungkin ya. Iya, rahasia SMA nih. mungkin agak, tapi kalau sekarang teman-teman gua manggil gua apa ya? Apa tuh? Lupa. Alvin ya teman-teman gue. Oh ya Alvin doang ya. Alvin. Gak ada panggilan khusus, gak ada. Oh, Kalau gue SD, SMP, SMA biasanya ada panggilan khusus yang Wow. didau. waduh. Mau disebutin apa jangan? Gak usah. rahasia negara soalnya. Oke, Farul. Oke, kita ambil panggil Bang Alvin. Bang Alvin aja kali ya. Bener. Nah, Enggak, aku gak pengen dipanggil Bang Alvin. Apa tuh? Paduka Alvin. Siap, Paduka. Kita hormat dulu. Kita Siap, kayak Paduka. gitu kan. Ya. Nah, Paduka, siap Paduka. Paduka Ya. Raja nih. Aku mau tanya nih, Oke. kegiatan sekarang nih, Bang Alvin sendiri ngapain nih? Ya kalau kegiatan sekarang pastinya lagi sibuk untuk kembangin di bidang developing di Torti Kreatif Teknologi, karena yang di belakang aplikasi yang ini bukan ya. Sorry. Biasanya kan kita punya aplikasi ini kan, Yeah. Ekogrofy. Benar. Nah, itu kita juga yang buat. Dan ada juga produk-produk lain kayak game, banyak kan games ya. Oh, oke. Itu kita lagi sibuk ngerunning gitu sekarang. Oke. Aku mau tanya nih. Tadi kan disebutkan Torti Kreatif. Apa sih arti dari Torti Kreatif Teknologi itu? Waduh. Jadi penasaran kita. Kenapa Anda bertanya filosofi? Kenapa tuh? Torti Kreatif Teknologi ya. Benar. Sebenarnya filosofinya tidak macam-macam, itu cuma ada waktu kita berunding, ada kucing lewat. Ini namanya kucingnya apa? Torti. Torti. Kita namakin dia Torti. Oke, berarti Itu aja sebenarnya. terinisiasi atau terinspirasi Betul. dari kucing yang Ya, lewat. nama perusahaan gak usah ribet-ribet lah ya. Benar. Coba Nike, emang Nike artinya apa? Gak tahu. Gak tahu. Gak ada. Gak usah ribet-ribet lah. Bener banget. Oh, lu tahu gak waktu dulu SMP SMA ada namanya, aduh, Lupa juga nih. gua sebutin masalah ntar jangan deh. Jangan, nanti copyright di sini. Itu yang suka nyari-nyari di online, tau gak lu? Aduh, no. Jangan kayaknya sih kayak Kalau nanti kayak- gue seletuk nyebut tiba-tiba kena copyright gagal Aduh, nih. Gak boleh dong. Ya, next. Oke. Oke. Kita tanya kabar nih. Tiba-tiba kabarnya sakit atau apa gitu hadir di sini tiba-tiba kita ketularan nih. Iya. Ya, kabar gua lagi COVID sekarang ya. Waduh. Aduh. Ada masker nggak sih? Masker, tolong masker. Ya kalau zaman sekarang emang kalau nanya tentang kesehatan tuh nggak basa-basi. Kalau zaman dulu kan gimana sehat? Oh iya sehat. Kalau sekarang gimana sehat? Lagi batu-batu. Covid gitu. Covid Kalau zaman gitu sekarang kan. nanya kesehatan emang bener-bener ingin nanya, pengen tahu. Jadi Bener banget. daripada kita kena penyakit ya. Kalau saya ya biasa-biasa saja. Tidak berlebihan bahagia dan sedih juga enggak, biasa aja. Netral saja. Netral aja. Lagi normal, Ya, kehidupan normal. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, kehidupan Abang itu kayak entah sekarang lagi kerja atau kuliah atau gimana nih? Ya, gua sekarang lagi
kuliah sambil juga ngelanjutin pekerjaan gue di sini sebagai head of IT developernya Torti Kreatif Teknologi. Jadi ya lagi sibuk-sibuk untuk ngurusin dua hal itu sih kalau sekarang ya. Oke. Karena sekarang Torti Kreatif juga lagi ngerunning banyak project yang emang lagi banyak butuh perhatian khusus. Kayak Ekogrup ini kita masih mau kembangin ke hal-hal yang lebih jauh lagi di tingkatan media sosialnya ataupun nanti ke project-project yang di luar aplikasi itu sendiri yang kayak gerakan-gerakan di balik itunya kayak gitu. Nah, jadi ternyata sih yang hadir di tengah kita itu dalang di balik Ekogrupi itu sendiri. Bener banget. Tidak usah berlebihan. Nah, aku mau nanya nih Bang, apa sih menariknya dunia IT itu loh? Oke. Kalau menurut gua ya dunia IT itu kemenarikannya itu sendiri dari ketidakadanya batasannya itu sendiri. Menurut gua dunia itu tuh kayak unlimited aja. Gua bisa buat apapun yang mungkin orang pikir gak mungkin buat dibuat, selama itu gak melanggar hukum fisika sih menurut gue itu bisa-bisa aja dibuat ya. Karena kan mungkin banyak orang, contoh paling jelas tuh Elon Musk. Banyak orang yang bilang kalau ide-ide Elon Musk itu ide-ide bodoh, ide-ide gila yang mungkin gak mungkin Di luar manusia nalar. bisa ngebuat itu. Iya. Di luar nalar gitu. Tapi menurut gue selama ide itu tidak melanggar hukum fisika ya Oke, gak mustahil. Iya. Yang mustahil itu ya cuma kemampuan sama pengetahuan lu yang cuma sampai batas itu aja. Lu gak tahu posibilitas lain di balik ilmu pengetahuan. Nah, di IT ini yang gua rasakan gue bisa ngebuat atau ngelakuin apapun yang menjadi batasan gue sebagai manusia. Gue bisa tuangkan di program kayak gitu, simpelnya. Oke, aku mau tanya juga nih, gimana sih abang ini termotivasi untuk terjun di dunia IT? Apakah karena kuliah atau udah passion dari kecil gitu? Biasanya kan orang-orang kan biasanya terjun di dunia apapun, misalnya entertain atau apapun kan karena passion atau karena ya paksaan orang tua atau karena itu hal dari pendidikan itu sendiri gitu. Alasan gue masuk IT apa ya? Kayaknya Coba. Ntar gue inget-inget dulu. Boleh dipikirkan dulu, boleh direnungi dulu ya Rul ya. Tapi jangan lama-lama. Sebenarnya pendidikan formal gue sebelum kuliah gak pernah menyinggung IT sama sekali ya. Tapi karena gue rasa gue cukup digodok waktu di SD, SMP, SMA dan kayak pelajaran eksak dan logika itu masuk ke gue. Jadi menurut gue kalau gue masuk IT, gue masih bisa survive di sini karena gue rasa fundamentalnya IT itu ya tentang logika dan matematika. Hal itu sih yang mungkin menurut gue jadi landasannya kenapa gue masuk IT. Oke. Nah, biasanya kan anak IT itu kan sukanya kan udah duduk kemudian ngerjain laptop, di mana laptop itu banyak kayak kayak semut-semut gitu ya, coding atau gimana sih? Kayak itu pusing gak sih, Bang? Enggak, tidak sepusing yang orang lain pikirkan sebenarnya. Jadi Anda buat orang-orang IT tidak usah so jago ya. Anda pasti mengcopy kode-kode dari Google kan. Mengaku saja Anda. Oke, ternyata nge-copy juga. Di spill itu. Banyak ya, gak usah terlalu mandang pekerjaan orang tuh terlalu rumit karena emang kita berada di luar lapisannya itu aja. Kalau kita ke dalam mungkin kita pun juga bisa. Tapi ya itu orang di bidang itu ya mungkin bagusnya di bidang itu ya kita punya bidangnya masing-masing lah. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut nih Cika, kita tanya-tanya nih. Kan Bang Alvin ini juga sebagai pencipta juga nih aplikasi Ekogrupi atau dalang dibaliknya gitu ya beradanya aplikasi ini. Udah upload apa aja sih hari ini? Iya. Mau nanya nih, udah upload apa aja sih di aplikasi Enggak, Ekogrupi? gue sebenarnya cuma pengen tahu sebelum kalian upload video foto sekarang tuh gue selama proses pengembangan tuh mungkin udah ngupload ratusan kan. Untuk uji coba kan. Makanya gue sekarang harus melakukan itu lagi di pengembangan proyek benar. Tapi kalau di profile gue di Ekogrupi gue coba untuk menjadi contoh bagi user-user lain mengenai apa yang harus di upload, apa yang harus dibrandingkan di aplikasi ini. Tapi itu pun juga cuma optional aja, orang lain nggak harus ngikutin itu. Kalau orang lain pengen ngelakuin hal yang berbeda dengan gue di aplikasi ini, silakan ya. Tidak ada yang membatasi, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengasih aturan. Oke. Selama yang Anda posting bukan hujatan-hujatan kebencian, bukan kritik-kritik, ya tidak apa-apa. Oke. Sebentar, ada yang menelpon. Siapa tuh?
Lanjut nih. Oke, lanjut. Gue mau nanya kali ya. Belum, lanjut. Kita ingatkan teman-teman untuk download aplikasi Oh kita iya, dulu. bener banget dong. Jangan lupa juga posting dong. Bener, karena di aplikasi Eco Group ini kita bisa mengkampanyekan lingkungan, eksis di dunia lingkungan dengan mengupload entah video atau foto-foto yang kece-kece untuk lingkungan kita. Bener banget nih. Apalagi Pak. sekarang kan udah ada fitur ya. Fitur Video. baru. Bener. Video, story, kayak story Instagram lah ya. Bener banget. Oke, lanjut nih, Cika tadi mau tanya nih kayaknya. Iya, Bang. aku mau Tanya apa? nanya-nanya nih, pendapat tentang isu lingkungan di kalangan anak muda zaman sekarang Iya. nih, Bang. Gimana? Isu lingkungan anak muda zaman sekarang menurut gue sih masalah cara pengemasan isu lingkungan itu sendiri ya. Gimana orang-orang yang emang punya concern terhadap isu itu bisa mengemas atau nge-branding isu itu ke kalangan anak muda, jadi anak muda juga bisa ikut tertarik untuk memperhatikan dan concern juga terhadap lingkungan tersebut. Jadi mungkin gak bisa dengan cara-cara lama orang-orang tua yang mungkin cara penyebarannya sudah kuno kalau disampaikan ke anak-anak zaman sekarang. Karena mungkin zaman sekarang kalau gua tanya kebanyakan sumber informasi anak-anak zaman sekarang, gua bahkan kaget. Mereka dapat informasi itu dari TikTok tuh. Gua bahkan ini walaupun agak sedikit mengejutkan ya, karena mungkin TikTok tingkat validasi informasinya masih bisa dipertanyakan gitu. Anda bisa termakan hoax keluarga. Jadi ya gitu. Cara pengemasan isu lingkungan itu kalau zaman sekarang harus lebih kreatif, harus lebih bagus karena konsumen atau audiens yang kita, masyarakat yang kita hadapi juga berbeda wataknya, berbeda kebudayaannya, sudut pandangnya juga ikut berbeda. Jadi itu kayak aplikasi Eco Groupian kan kita coba mengemas isu-isu lingkungan ini dengan cara yang lebih elegan, lebih modern, lebih bisa dipandang untuk anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu. Oke, nah Bang, di sini kan aku mau tanya juga nih ya, kayak anak IT tuh emang ada gak sih yang peduli dengan lingkungan? Soalnya kan gue lihat nih ya, soalnya kan ada yang misalnya nih anak IT yang masih kuliah, kan biasanya kuliah udah kayak megang laptop, padahal laptop besok pulang langsung laptop lagi. Kemudian selain itu orang yang kerja, biasanya kan dari pagi sampai sore atau malam gitu kan, laptop cuma makan, ngopi, terusan laptop lagi. Atau nggak itu komputer ngoding gitu kan, menghasilkan produk yang berbau dengan teknologi. Ada nggak sih yang peduli dengan lingkungan itu sendiri? Atau kan atau ya udahlah lingkungan ya udah ada yang ngurusin, gua ngurusin ini aja lah, enjoy gitu. Jawabannya gak ada ya, makanya kebanyakan anak itu mati muda karena jantungan biasanya. Kenapa tuh? Gak bercanda itu. Jangan sampai anak IT soalnya jadi sampai mati di depan laptop gitu, sampai di sini pizza, Coca-Cola lah. mati karena coding kan. Enggak, kalau isu lingkungan di anak IT itu sebenarnya cukup unik juga karena gini. Mungkin secara tindakan kita nggak terlalu berdampak banyak terhadap perbaikan lingkungan karena mungkin bidangnya yang tidak mendukung hal itu. Tapi kalau di bidang IT itu sendiri mau bagaimanapun pekerjaan kita itu emang memaksa kita untuk melakukan hal positif di bidang lingkungan. Kayak gini contohnya. Sebuah program aplikasi percaya. Program aplikasi yang baik itu kan yang paling efektif pengerjaannya secara program yang memang tidak menghabiskan banyak energi ke listrik misalnya. Kita sebagai anak IT emang diharuskan untuk membuat program seefektif dan sebaik mungkin yang memang efek, walaupun itu bukan tujuan utama kita, alasan kita buat program yang baik, tapi memang efek sampingnya akan baik terhadap lingkungan. Karena kalau kita buat program yang baik, aplikasi yang baik, dengan tingkat penggunaan energi listrik yang rendah misalnya, itu kan akan berdampak baik terhadap lingkungan. Jadi mau gak mau anak IT kalau pengen sukses ya harus pekerjaannya yang menunjang ke lingkungan. Karena kan mungkin zaman sekarang juga energi kayak bahan bakar fosil itu mungkin udah mulai dijauhi ya. Makanya gimana caranya anak-anak IT zaman sekarang harus ikut andil ya andil juga ke proses pergantian ke energi yang terbarukan. Gitu. Oke. Mau tanya nih, Apa tuh? mungkin habit atau enggak keseharian apa nih kesehariannya abang untuk menjaga lingkungan itu sendiri, gimana tuh? Atau ya udah, biasanya kan ada nih anak IT kan daripada mati laptop habis ini ngoding lagi kayak tetap nyala sambil mendingan ngecas gitu. ditinggal gitu ya Rul ya. Itu satu hal kecil ya, mungkin kalau lu mau udahan main laptop ya matiin aja gitu. Banyak
cara sebenarnya untuk anak IT ikut andil dalam perbaikan lingkungan. Tadi yang satu karena yang tadi gue sebutin tentang keefektifan dari sebuah program, tapi di sisi lain juga emang ya ini tuh kayak ini ya, kayak lingkaran setan aja. Anak IT itu emang harus buat program yang emang bagus buat lingkungan, karena teknologi-teknologi yang nantinya dibuat oleh kalangan-kalangan anak-anak di teknologi atau orang-orang di bidang teknologi itu kan juga untuk menunjang perbaikan lingkungan ya. Benar. Jadi itu kayak sebuah siklus di mana setiap orang di bidangnya masing-masing harus buat sebaik mungkin. Jadi kita bagi anak-anak IT mungkin untuk melakukan tindakan-tindakan seperti memungut sampah berbarengan, bergotong royong di tengah-tengah desa bersama orang lain itu mungkin tidak ya, karena mungkin mereka terlalu sibuk dengan hal lain, tapi pekerjaan mereka harusnya memang menunjang untuk perbaikan lingkungan di bidang hal lain kayak gitu. Nah, Bang, awalnya ada nggak sih rasa males gitu ya untuk ya menjaga? Sangat. Belum selesai nih. Rasa malas apa? Rasa malas untuk menjaga atau peduli terhadap lingkungan gitu, terkait habits Abang terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, rasa malas itu ada karena ketidaktahuan dari manfaat apa yang kita lakukan untuk ketika kita melakukan aktivitas itu. Kita misal malas olahraga karena kita mungkin nggak tahu, mungkin olahraga itu bisa berdampak sebesar itu ke hidup kita gitu. Kita malah sholat subuh, malah sholat subuh ya. Waduh. Masalahnya nih apa nih? Ya banyak orang yang mungkin yang beragama Islam kan suka disebutkan orang yang malas sholat subuh itu mungkin orang-orang yang nggak tahu akan manfaat besar dari sholat subuh itu sendiri gitu. Benar. Nah, di anak IT, orang yang mungkin malas terhadap lingkungan itu ya mungkin orang yang nggak tahu bahwa emang anak itu tuh emang diharuskan untuk peduli terhadap lingkungan, karena ya kalau mereka buat program yang baik buat lingkungan ya semakin besar uang yang bisa mereka raih gitu. Jadi ini bukan soal peduli atau nggak peduli, tapi ini emang keharusan. Masalahnya itu jika mereka buat program yang emang nggak efektif, ya mereka nggak bakal dapat apa-apa. Jadi ya bukan mau gak mau, tapi emang harus kayak gitu. Ya katanya nanti bakal ada giveaway dari para hostnya ya. Waduh, gimana Rul? Dikasih apa nih? Dikasih apa ya? Benar, karena banyak banget nih kayak ya mungkin insight dapat kita berikan mulai dari narasumber dan dari kita sendiri untuk sahabat Ekogrupian yang ada di sobat apa? Sobat Ekogrupian. Jemaah. Gua kira sobat gurun nih. Sobat gurun. Menurut pendapat Bang Alvin ya tentang lingkungan yang sangat krusial saat ini, menurut Abang Alvin itu kayak gimana sih? Apa? Sorry, isu lingkungan. Ya, yang sangat krusial. Oh, oke. Yang krusial ya. Zaman sekarang yang krusial itu menurut gue pasti nggak jauh-jauh dari pemrosesan energi terbarukan, kemudian juga dunia artificial intelligence, dan juga satu lagi itu mungkin di bidang science medik ya. Jadi isu-isu lingkungan itu mungkin yang harus kita kawal zaman sekarang tuh, karena mau gak mau tiga hal ini pasti bakal sangat berkaitan. Mulai dari artificial intelligence yang bakal menunjang faktor-faktor atau sisi dari bidang lingkungan nantinya, karena mungkin sekarang kita masih banyak memperkerjakan manusia untuk gerakan-gerakan lingkungan, banyak hal lain gitu di bidang lingkungan. Nah mungkin kedepannya kita bisa melakukan hal itu dengan lebih optimal dengan AI, dengan bantuan teknologi gitu. Dan juga di bidang energi terbarukan ya udah pasti ya, kita mungkin selama beberapa puluh tahun ke depan udah gak bisa lagi menggunakan bahan bakar fosil, karena memang cara menghasilkan fosil itu punya waktu untuk ribuan bahkan jutaan tahun untuk menghasilkan bahan bakarnya. Makanya bagi anak-anak zaman sekarang ya isu-isu itu yang harus diperhatikan, karena mungkin bakal banyak juga peluang dari kayak tenaga kerja, tenaga ahli yang bakal diserap oleh tiga bidang itu, karena itu memang mungkin yang menjadi utama di abad 21 itu, mungkin itu concernnya hal itu ya, cara meningkatkan artificial intelligence, transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan, dan medicine sintetis. Tadi kan udah banyak nih kayak yang udah disebutkan Bang Alvin, mulai dari kayak ya gimana sih jaga lingkungan itu sendiri, kemudian ya yang terkait IT juga terhadap lingkungan.
apakah nih Bang Alvin masih menggunakan produk plastik sekali pakai, muntah mungkin kayak ya beli kayak minuman, Air mineral. bener tuh, atau udah menggunakan ya kayak tumbler atau tote bag gitu nggak sih? Masih ya, kalau dibilang masih ya pasti Pak, masih ya. masih. Gue gak mau bohong dan gak mau menapik kalau gue udah gak bilang plastik ya. Banyak sekali produk-produk plastik yang mungkin saat ini masih belum bisa digantikan ya. Kayak mungkin kalau gue beli makanan panas kan gak mungkin gue masukin ke tote bag gitu, makanan panas berkuah. Bener banget. Mas caranya. Ya makanya ini mungkin bidang lagi dalam proses transformasi aja. Transformasi dari yang orang-orang yang menggunakan plastik dan sampai ke kita menggunakan bahan-bahan yang dapat gampang diuraikan gitu. Itu mungkin nggak bakal makan waktu sedikit ya. Makanya kita mungkin juga nggak harus tiba-tiba nge-stop pemakaian plastik kita 100%, nggak harus. Karena memang ada bidang-bidang atau sektor-sektor yang memang kita nggak bisa melepaskan plastik dari kebutuhan kita. Dan ini pemerintah kan juga masih mengizinkan penggunaan plastik kan. Artinya pemerintah juga menyadari kalau plastik itu masih menjadi komoditas atau kebutuhan masyarakatnya. Walaupun kita mungkin harus sedikit-sedikit mulai mengurangi hal-hal yang bisa kita kurangi dari penggunaan plastik itu. Oke, benar. Begitu. Oke, lanjut nih. Udah panjang nih Rul ya pembahasan kita nih. Mau ke pertanyaan terakhir di sini. Apa pertanyaannya? Apa? Kasih Padahal tahu disisipkan dong. dikit tadi ternyata panjang juga jawabannya. Anda mau nanya agama saya? Jangan dong, jangan. Sekarang lagi banyak ini masalah karena orang-orang banyak nanya agama. Padahal nanya agama nanya aja ya. Jangan, nanti malah ada ya timbul masalah-masalah baru nih di sini gitu. Oke, pendapat anak muda harus melakukan apa untuk melestarikan lingkungan menurut Bang Alvin gitu? Oke, untuk melestarikan lingkungan anak muda zaman sekarang harus apa? Menurut gua yang paling penting itu kita memang melakukan pekerjaan terbaik di bidang kita masing-masing. Benar. Gak harus semua orang menjadi ahli pertanian, gak harus menjadi orang yang memang punya keahlian di bidang lingkungan gitu, karena itu bukan bidangnya. Tiap orang punya bidang masing-masing yang memang harus mereka geluti, yang gue yakin sih mau gak mau bidang apapun jika dilakukan sebaik mungkin pasti bakal mendukung kebaikan lingkungan ya. Jadi jangan sampai Anda mungkin sudah 100% hidup demi lingkungan tapi Anda miskin, kan buat apa juga gitu. Lakukan pekerjaan yang benar di bidang Anda masing-masing daripada ya perut Anda lapar tapi Anda bersih, buat apa? Mending Anda kenyang tapi Anda sakit kan. Gimana tuh? Daripada badan lu bersih tapi lu kelaparan, mending mending gua kenyang tapi gua punya penyakit apa gitu. Ya tinggal obatin aja. Iya, benar. Bener banget. Oke, udah panjang dari awal hingga akhir. Pembahasan kali ini cukup menarik juga nih tentang anak IT itu juga concern benar gitu terhadap lingkungan yang kita kira bener kayak anak IT ya udahlah apa sih lingkungan, yang mending gua ngoding dan sebagainya. Ternyata masih ada loh yang peduli dengan lingkungan itu sendiri. Ternyata ada loh. Iya, siapa itu? Siapa tuh? Siapa ya? Oke, Rul. Gimana nih? Udah keren banget sih kedatangan narasumber satu ini, apalagi kita yang agak Dikira bener-bener anak-anak IT tuh yang kayak ya udah gue main laptop, gue langsung pergi, ntar juga gue balik bakal buka laptop lagi. Bener, gitu kan lu. Ternyata jaga lingkungan juga ternyata ya. Iya, tapi ya perlu diingat juga kita perlu lingkungan bukan berarti kita menghilangkan kegunaan kita terhadap teknologi gitu. Kayak kita nge-stop otomatis penggunaan plastik kita ya, kalau lu emang masih butuh ya silakan aja gunakan plastik ya secukupnya gitu. Jangan sampai hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa plastik masih kita gunakan tanpa plastik. Kayak misal gue pengen main game gitu, terus ada orang-orang yang ternyata dalam pikirannya saya anak lingkungan, tiba-tiba marahin, Anda ngapain main game ini menghabiskan waktu, menghabiskan listrik. Tidak begitu juga gitu. Gak gitu juga ya guys. Oke guys, episode kali ini harus kita akhiri karena waktu yang begitu pendek, harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini bersama orang hebat di samping gue sama Cika ini. Tidak usah berlebihan. Agak dikit boleh lah, Bang. Oke.
Oke, mungkin sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan aktifkan fitur atau tanda lonceng untuk mendapatkan insight-insight terbaru. Enggak, lonceng itu buat notifikasi, bukan buat insight. Iya. Soalnya kan Berarti- dari notifikasi Apa? lihat nih, Lihat dapat nih. insight. Dapat insight bener Gitu. banget. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya bersama sahabat Eko Groovy. Dadah. Dadah.